Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati, CGP Angkatan 7 dari SDN Susukan 01 Jakarta Timur. Hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya dari teman satu sekolah dari SDN Susukan 01, Bu Mila. Saya Ibu Armila Putri, biasa disapa dengan Bu Mila. Saya mengajar di kelas 2B lebih tepatnya. Baik, apa kabar Bu Mila? Alhamdulillah luar biasa Bu Rahma. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Bu Rahma bagaimana hari ini? Ya, alhamdulillah sehat juga. Bersyukur sekali nih bisa ketemu Bu Mila di sini nih. Karena memang saya kan mau mengadakan obrolan dulu ya sebelum kita besok observasi seperti itu Bu Mila. Yang ingin saya tanyakan ini, jadi tujuan kita mengadakan percakapan seperti ini, saya pengen tahu gitu, karena kita besok akan mengadakan supervisi gitu, Bu Mila, kira-kira sejauh mana persiapan Bu Mila untuk kegiatan kita besok? Ya, baik Bu Rahma, untuk persiapan supervisi besok sendiri itu saya sudah menyiapkan seperti biasa, seperti RPP, terus media pembelajarannya apa saja, terus bagaimana strategi-strategi metode belajar supaya anak lebih aktif, lebih semangat, lebih senang lah dalam belajar. Motivasi ya, belajar gitu ya. Baik. Nah, untuk besok sendiri nih RPP-nya sudah disiapkan sama Bu Mila ya. Kira-kira mata pelajaran dan materi apa yang akan Bu Mila ajarkan besok? Iya, untuk materinya sendiri saya mengambil tema 8 Ibu, subtema 1, pembelajaran 2. Untuk mata pelajarannya sendiri ada bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP. Jadi kita besok tematiknya. Iya, tematiknya bahasa Indonesia, PPKN, dan SPDP gitu. Iya, baik. Nah, kan RPP sudah disiapkan, kemudian mata pelajarannya sudah tadi disebutkan di RPP gitu. Nah, kemudian metode dan strategi apa nih yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran besok? Oke. Untuk metodenya sendiri, saya menggunakan metode diskusi, metode tanya jawab seperti biasa Ibu, terus mungkin nanti ada game-game sendiri untuk membangkitkan semangat belajar anak supaya lebih aktif, bagaimana supaya anak lebih senang lah dalam belajar, lebih nyaman. Mereka jadi berinteraktif ya, lebih interaktif. Jadi tidak diam aja, gitu ya, tidak pasif di kelasnya. Baik. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang akan dilaksanakan besok nih, Mila? Ya, untuk langkah-langkahnya sendiri seperti biasa Bu, di pendahuluan saya akan memulai dengan orientasi seperti salam, terus dilanjutkan dengan membaca doa. Kemudian persepsi, mengulang lagi materi-materi sebelumnya supaya anak-anak lebih mengingat nih Bu, materi-materi yang ingatan anak lagi ya, supaya nggak lupa gitu pelajaran sebelumnya tuh udah belajar apa aja sih. Biasanya kan anak-anak kadang-kala suka lupa gitu Bu. Iya, karena masih berhubungan nih Bu, materi yang besok dengan materi yang lalu itu masih keberlanjutan. Terus kemudian setelah persepsi, memberikan motivasi kepada anak supaya anak-anak tuh lebih semangat belajar, gairah semangatnya juga lebih ditingkatkan. Terus menyanyikan, mungkin nanti ada menyanyikan lagu-lagu nasional untuk meningkatkan jiwa-jiwa nasionalisme pada anak supaya betul sekali Bu Rahma. Itu di pendahuluan sendiri. Kemudian di inti seperti biasa nanti mungkin saya akan memakai media pembelajaran PowerPoint. Bagi anak-anak kelas rendah kan, iya Bu, anak-anak kelas rendah kan suka yang gambar-gambar. Iya betul. Visualnya benar Bu. Supaya anak-anak lebih aktif aja Bu dalam belajar menggunakan PowerPoint. Terus nanti ada games-games di tengah pelajaran. Mungkin fokus anak kan mulai berkurang, saya akan memberikan breaking. Ya. Itu sendiri di inti. Kemudian di penutupnya itu kembali lagi mengulang materi lagi, rangkumannya itu tadi kita sudah belajar apa saja ya hari ini. Mungkin lebih ke kesimpulan ya, kesimpulan yang diajarkan tadi gitu ya. Nah, tadi kan Bu Mila sudah menjelaskan nih panjang lebar nih tentang bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Nah, kira-kira nih ketika saat proses pembelajaran berlangsung, kira-kira ada nggak masalah yang akan dijumpai nantinya nih? Untuk masalah seperti sebelum-sebelumnya itu pada anak-anak tuh konsentrasinya kadang suka asik sendiri, mainin apalah,
belajar, fokus gitu ya. kurang fokus. Terus ya pada anak kelas 2 sendiri seperti pada kandungnya Bu, membaca, menulis, berhitungnya, membacanya di kelas saya masih ada anak-anak yang belum lancar. Terus iya masih ada beberapa anak yang belum lancar, menulisnya juga masih kurang-kurang huruf, tulisannya juga masih tidak membaca. Artinya di antara mereka nih tidak semuanya lancar membaca, mungkin Iya, ya menulisnya juga belum semuanya bisa gitu. Mungkin ada beberapa anak mungkin gitu ya yang masih kurang. Nah, seperti itu. Oh ya, baik. Tadi kan Bu Mila sudah mengutarakan masalah-masalah yang mungkin besok kita jumpai nih. Kemudian rencana apa atau strategi apa nih yang kira-kira akan Bu Mila laksanakan untuk meminimalisir permasalahan yang terjadi tadi? Untuk masalah sendiri kan tadi yang anak konsentrasi anak ya Bu ya, saya akan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan seperti ada dance breaking, terus ada games, terus nanti ada quiz, jadi anak lebih fokus gitu, bisa konsentrasinya bisa lebih meningkat. Kemudian untuk membacanya pada kalistumnya saya mungkin ada sudah mengenali anak-anak mana saja yang masih kurang gitu, jadi lebih ada fokus tersendiri pada anak itu. Jadi Bu Mila ini akan memetakan ya siapa yang sudah lancar sekali calistumnya, kemudian nanti setelah anak sekiranya kurang berkonsentrasi akan ada ice breaking, ada tepuk-tepukan seperti itu ya, jadi untuk menumbuhkan kembali minat mereka ya di kelas. Baik. Nah terus kalau misalkan besok kita akan seperti sini, nah kira-kira komitmen apa nih dari Bu Mila agar proses supervisi yang akan kita laksanakan besok itu bisa berjalan dengan lancar? Ya, untuk komitmennya sendiri saya sudah persiapan dulu, membuat persiapan, terus seperti RPP, media pembelajarannya, kuisnya bagaimana, gamesnya seperti apa, karena akan membuat suasana kelasnya menyenangkan kan Bu. Kemudian semangat ya, akan kita bilang berinteraksi gitu ya, jadi dia tidak diam aja, tidak pasif tapi lebih aktif ya. Terus itu untuk suasana kelas, kemudian ada games juga gitu. Untuk membuat RPP juga kan. Ya, jadi Bu Mila ini udah matang sekali nih persiapannya ya, mulai dari RPP, kemudian mungkin games yang akan besok dilaksanakan di kelas gitu ya. Ya, mudah-mudahan sih besok kegiatan supervisi kita, proses pembelajaran di kelasnya juga bisa berjalan dengan lancar ya Bu Mila. Ya, mungkin sampai di sini saja obrolan kita hari ini Bu Mila. Sampai jumpa di supervisi besok ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Ya, terima kasih untuk kehadirannya nih Bu Mila. Demikian percakapan saya dengan rekan sejawat saya Bu Armila yang besok akan saya supervisi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ya. Tadi hari ini pada puasa nggak dari rumah? Sahur nggak tadi pagi-pagi? Sahurnya makannya dihabisin nggak? Berarti kalau sahurnya udah habis, berarti hari ini kita semangat belajar ya? Oke, dimulai baca doa dulu ya. Ayo, Adrian. Bersiap. Coba kayak semangat lagi. Kita semangat dulu ya. Sambung semangat. Oke, hari ini anak-anak temennya ada yang gak masuk gak? Vera dan Rehan, Kinasi, Azela ya? Sakit tadi Kinasi, Azela, Rehan sudah memberikan informasi kepada Bu Mila. Nah, yang Vera kan, nah ini dapat membahayakan diri. Oke, sebelumnya perlu nggak ya kalau halaman atau tempat kita bermain itu kotor kita bersihkan? Perlu. Kenapa ya? Agar menjadi nyaman. Pintar. Lihat ada yang lain nggak? Agar menjadi bersih. Terus apa lagi, ada yang lain nggak? Ya, selamat dalam menyapu, disapu, terus dipel kalau bawa. Contoh permainan yang akan sekarang apa? Main bola, bulu tangkis, main sepeda, apa lagi? Kena jaga dan lain sebagainya. Iya, banyak sekali permainan. Siapa yang mau dilanjut ya? Coba ya. Bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini
sama. Terus apa lagi? Dan basic kata. Oke, pintar Rian ya Rian. Akhiri, semoga anak-anak dapat menerima materi Bu Mila dengan baik. Nanti sampai rumah dibaca-baca lagi bukunya ya. Jangan sampai rumah tasnya langsung digeletakin aja, tapi dibuka-buka lagi. Halo Bu Mila. Alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan kegiatan observasi. Kemudian saya juga sudah melihat kegiatan proses pembelajaran di kelas Bu Mila. Dan juga ya, bagaimana nih perasaan Bu Mila ketika di observasi tadi? Untuk perasaan saya waktu observasi senang ya Bu Rahma, karena saya melihat anak-anak sangat antusias dalam pembelajaran, anak-anak terlibat aktif, terus anak-anak juga percaya diri. Jadi suasana kelas menyenangkan, aktif, hiduplah suasana kelasnya. Ya, mereka ada yang bisa menghubungi Iya. juga ya, gitu. Semangat mereka semuanya. Nah Bu Mila, biasanya kan setelah kegiatan observasi nih, pasti kita ada kegiatan obrolan nih. Makanya tujuan saya manggil Bu Mila nih, mau ngobrolin bagaimana sih refleksi kita terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi ya Bu Mila ya. Nah, saya juga kan sudah mendapatkan RPP dari Bu Mila tadi, sudah saya cerita juga RPP-nya gitu. Nah kalau menurut Bu Mila nih, kegiatan pembelajaran tadi yang dilaksanakan di kelas itu sudah sesuai belum dengan RPP yang Bu Mila buat? Insya Allah sudah sesuai ya Bu, tapi mungkin dari kegiatan pembukaan, inti dan penutupnya. Mulai pembukaan kan ada berdoa, menyanyikan lagu nasional, terus memberikan motivasi pada siswa, insya Allah sudah sesuai. Jadi semuanya sudah dilaksanakan ya yang tertulis di RPP gitu. Kemudian ada nggak nih yang kira-kira ditulis di RPP tapi belum dilaksanakan oleh Bu Mila tadi di kegiatan pembelajaran? Masih ada sih Bu kegiatan ini, jadi mungkin masih belum lengkap saya menyampaikan materinya, karena kan masih harus ada anak-anak yang masih kurang dalam pemahaman materi, Iya. jadi agak menyita waktunya. Baik, baik. Jadi itu ya yang kurang tadi kurang ada mereka yang masih kurang ini ya. Iya. Nah, ya, betul. Nah terus kalau misalkan tadi kegiatan pembelajaran yang sudah kita laksanakan nih, tentunya ada dong karena siswa kita ini kan berdiferensiasi ya Bu Mila ya, dengan beragam karakter, kemudian kemampuan juga yang berbeda gitu. Ada nggak kendala yang Bu Mila temui tadi selama kegiatan proses pembelajaran ini berjalan? Untuk kendala dalam pembelajaran, ya kendalanya karena masih ada anak-anak yang kalimatnya masih kurang, untuk membacanya masih belum lancar, dalam membaca kalimatnya juga masih kurang-kurang, dalam menulis juga masih suka nulis tulisan huruf itu masih kurang, belum lengkap lah Bu. Jadi membacanya itu apalagi membaca kan udah dasar gitu ya. Iya, jadi tadi masih ada ya beberapa anak yang memang kesulitan dalam kegiatan membacanya, menulisnya juga. Kemudian juga tadi kayaknya masih ada juga yang tidak paham gitu ke perintah yang disuruh apa, dia tidak memahaminya. Nah seperti itu ya. Itu merupakan kendala yang biasa kita temui di sekolah ya, di kelas kita terutama gitu ya Bu Mila ya. Nah kemudian kalau misalkan kita nih dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, proses pembelajaran kita itu kan, kalau yang bagus itu kan kita di rentang nilai antara 1 sampai 10 itu, kalau yang bagus itu ada di level 10 nih Bu Mila. Nah kalau menurut Bu Mila sendiri dari kegiatan proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu Bu Mila ada di rentang nilai berapa? Insya Allah di rentang nilai 7 sampai 8 ya Bu, karena saya harus lebih mengekspor kemampuan diri saya lagi, masih harus belajar lagi bagaimana membuat suasana kelas menyenangkan. Oh gitu. Jadi ketika Bu Mila merasa nih, saya masih berada di level 7 sampai 8 gitu ya. Tentunya harus ada peningkatan kan ya Bu Mila ya. Nah, untuk itu ada nggak upaya yang akan Bu Mila lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri tadi supaya bisa mencapai ke level yang paling tinggi? Untuk lebih mencari metode belajar yang inovatif Ibu, bagaimana yang sesuai dengan kondisi kelas, lalu terus mencari SBK yang lebih seru, yang lebih beragam, permainan-permainan dalam belajar supaya anak-anak tidak bosan, tidak jenuh gitu, jadi lebih semangat lagi dalam belajar. Oh baik, jadi Bu Mila nanti akan mencari gimana caranya nih permainan-permainan baru gitu ya, mungkin yang membuat mereka tuh lebih bersemangat, lebih berinteraktif gitu. Jadi mereka tuh gak diem aja gitu ya. Kalau kita melihat anak-anak aktif semua kan sebenarnya Bu Mila ya. Jadi tadi Bu Mila akan mencoba merubah proses belajar yang lebih bersemangat, lebih aktif, terus dari game-gamenya juga ya Bu Mila ya. Buat siswa lebih percaya diri. Yang lebih tadi kan saya lihat juga Bu Mila menampilkan game di kelas ya, wah anak-anak semangat semua gitu.
mungkin ke depannya nanti Bu Mila akan bikin game yang baru lagi, gimana nih supaya mereka nih terlibat semuanya, gitu ya. Ini yang baik Bu Mila. Nah, setelah Bu Mila mencoba untuk meningkatkan kompetensi untuk kegiatan-kegiatan strategi yang akan dilakukan nanti, gitu. Tindak lanjutnya seperti apa nih Bu untuk kedepannya nanti di saat kegiatan pembelajaran yang berikutnya? Untuk mungkin tindak lanjutnya kayak misalnya menyediakan waktu di luar jam belajar untuk anak-anak yang masih kurang. Karena kan kalau misalnya anak-anak yang masih kurang bisa dalam belajar bersama-sama dengan teman-teman yang sudah bisa, teman-teman yang cepat memahami materi, kurang waktunya ya Bu ya. Jadi saya bisa meluangkan waktu di luar jam belajar untuk anak-anak yang masih kurang ini bisa belajar lebih baik. Jadi Bu Mila akan memberikan waktu lah di luar jam pelajaran ya, waktu luangnya gitu, untuk mendampingi mereka nih yang kiranya kurang, membacanya kurang, kemudian juga pemahaman masih kurang, seperti itu ya Bu Mila ya. Nah, baik Bu Mila. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mila kompetensi yang ingin Bu Mila tingkatkan lagi seperti apa gitu. Jadinya terima kasih untuk sharing-sharingnya nih siang hari ini Bu Mila. Ya, terima kasih ya Bu Mila ya.